Suatu malam, seorang pria terlihat sedang mempersiapkan mentalnya sebelum masuk ke dalam kasino. Pria itu bernama Jerry, seorang pecandu judi yang sangat menyukai permainan poker dan bermimpi mendapatkan kekayaan dari hobinya ini. Saat ia memulai permainannya, di sana ia bertemu dengan seorang pemain bernama Curtis. Si Curtis ini tipe-tipe orang yang mudah bergaul. Bahkan di sana ia terus bercanda, bercerita tentang temannya Tony Ronprie, seorang pemain hebat yang diputuskan oleh pacarnya. Ternyata ceritanya itu mampu mencairkan suasana tegang semua pemain yang ada di sana. Jerry yang awalnya mencoba membaca permainan Curtis pun sampai dibuat bingung. Sampai akhirnya ia pun terbawa suasana dan malah keasikan ikut bercanda. Nice hands. So he's lonely. Keesokan malamnya, tanpa disengaja, Jerry bertemu lagi dengan Curtis. Di sana, Jerry pun bertanya tentang permainan kemarin yang membuatnya susah untuk membaca gerak-gerik Curtis. Curtis di sini mengakui kalau ia hanya suka bermain untuk menikmatinya saja, bukan mencari kemenangan seperti Jerry. Dan itulah mengapa ia terlihat lebih santuy tanpa beban, sedangkan Jerry selalu melibatkan emosi yang justru membuatnya semakin terjerumus ke dalam kekalahan. Saking penasarannya, di sini Jerry mencoba mengetesnya dengan menebak koin, dan benar saja keberuntungan selalu berpihak kepadanya. Sejak malam itu, kedua orang dengan hobi yang sama ini terlihat semakin dekat. Mereka pun tampak bertaruh di pacuan anjing dan seperti biasa Jerry di sini kalah sedangkan Curtis menang dengan keberuntungannya. Untuk merayakan kemenangannya, Curtis pun mentraktir minum di sebuah bar. Di sana ia menantang Jerry untuk bermain biliar dengan memberinya taruhan $500. Karena sedang mabuk, Jerry yang tak mau kalah malah menaikkan taruhan itu menjadi $1.000. Para pemain di sana pun tentu saja tak percaya dan sebelum keributan terjadi, untungnya Curtis langsung mengajaknya keluar. Setelah berpisah dengan Curtis, tiba-tiba saja Jerry dihampiri seseorang. Di sana ia pun diancam untuk memberikan uang $1.000 yang tadi akan ia taruhkan. Jerry pun di sini menjelaskan guys kalau tadi hanya bercanda dan ia nggak punya uang sebanyak itu. Karena kesal, si pria itu pun menyayatkan pisaunya lalu berlari pergi. Esok harinya Jerry bertemu dengan seorang bernama Sam. Ternyata selama ini Jerry mempunyai hutang yang cukup banyak kepadanya. Ia pun beralasan kalau semalam ia habis kerampokan. Sam pun percaya apalagi melihat luka di perutnya. Namun karena tak mau lagi dilama-lama, akhirnya Sam mengancam kalau sampai pertemuan selanjutnya Jerry tak membayar maka ia akan membawa anak buahnya untuk menghajar Jerry. Pada suatu malam, mereka berdua kembali bertemu. Di sana, Jerry membicarakan tentang perlombaan kasino di Mississippi dan rencananya ingin bertemu dengan Tony, teman Curtis yang jago main poker. Alasan utamanya Jerry mengakui kalau ia sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya. Dan yang ada di pikirannya adalah meminjam uang sebesar $5.000 dari Curtis, lalu pergi ke setiap kasino dan memenangkan pertaruhan untuk mendapatkan uang berkali-kali lipat. Curtis di sini sempat mempertimbangkan kalau kasino di Mississippi membutuhkan banyak modal taruhan. Jerry yang sangat antusias pun berusaha meyakinkan kalau ia bisa mendapatkan untung banyak sebelum sampai ke Mississippi. Ia beranggapan kalau Curtis itu seperti jimat keberuntungan yang akan membuatnya menang di setiap kasino yang ia mainkan selama perjalanan. Curtis yang memang dari awal memiliki prinsip untuk mencari kesenangan, masalah modal bukanlah hal yang sulit baginya. Akhirnya ia pun setuju dengan meminjamkan modal $2.000 dan mobil Jerry sebagai jaminannya. Perjalanan pun dimulai. Mereka kembali melontarkan candaan dan omong kosong seperti biasanya. Sebenarnya bisa dibilang mereka belum terlalu mengenal satu sama lain. Hanya sebatas teman minum dan main saja. Hingga saat Curtis tak sengaja melihat kotak kecil di dalam mobil Jerry dan melihat ada cincin pernikahan di dalamnya. Ia pun bertanya apa Jerry pernah menikah sebelumnya. Dan Jerry pun menjawabnya jujur kalau ia pernah menikah dan ditinggalkan istrinya. Merasa nggak nyaman dengan pembahasan-pembahasan itu, akhirnya Jerry pun mengalihkan pembicaraan mereka. Setelah tiba di kota pertama dan sebelum memasuki area kasino, mereka berdua pun terlebih dulu pergi ke tempat Simon. Dia ini adalah seorang pekerja kasino sekaligus mantan pacarnya Curtis.
Di sana mereka pun mengganti setelan dengan pakaian yang mewah. Bahkan di sini Jerry juga berkenalan dengan seorang wanita bernama Vanessa. Tempat bermain mereka kali ini rupanya berada di dalam sebuah kapal. Sembari menikmati sunset dan anggur, Jerry pun berangan-angan kalau ia akan memakai setelan putih-putih saat datang ke tempat Tony Ronfrey di Mississippi nanti. Permainan pun dimulai guys. Jerry berada di meja permainan sementara Curtis menikmati waktunya bersama Simon membahas sedikit tentang masa lalu mereka. Di sini Jerry pun bertaruh dengan banyak modal dan mengeluarkan semua trik-trik permainan kartunya yang selama ini ia pelajari dari Curtis. Seperti yang diharapkan, permainan malam itu berhasil memberinya banyak keuntungan. Dan selesai permainan, mereka berdua pun langsung merayakannya di bar, minum-minum dan juga dansa bersama Simon dan juga Vanessa. Saat di rumah, Simon sempat bertanya tentang bagaimana ia bisa bertemu Jerry. Lalu jujur saja kalau ia menemukannya di meja poker dan saat itu ia merasa iba karena Jerry terlihat sedikit berantakan. Selanjutnya ia pun bertanya tentang tujuan mereka. Curtis pun menjawab lagi bahwa Jerry sedang butuh uang dan karena itulah ia menemani dan memodalinya untuk bermain di setiap kasino. Karena ia percaya kalau Jerry adalah orang yang baik. Sementara kalau dirinya sendiri hanyalah mencari kesenangan, berbeda dengan Jerry yang mencari kemenangan dan meyakini kalau uang itu akan membebaskan segala masalahnya. Keesokan harinya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan lagi ke kota Memphis. Di perjalanan itu mereka membahas banyak tentang hal-hal pribadi, dari mulai umur, kehidupan, serta pernikahan dan juga wanita. Ya biasalah tentang percakapan para pria dewasa kayak gitu guys. Di sini Curtis pun juga mulai tahu kalau selama ini Jerry sangat menyesali kalau telah ditinggalkan istrinya. Semua itu karena ternyata semalam Jerry tak berani meniduri Vanessa. What about you and Simone? What's going on there? Malamnya Jerry pun pergi ke tempat kasino kecil. Pokoknya bisa dibilang dia ini gak bisa ngelewatin harinya tanpa bermain judi. Sementara itu Curtis pun dengan hobinya yang lain pergi ke sebuah bar untuk minum dan bersenang-senang di sana. Merasa kartu bagus, Jerry pun terus menaikkan taruhannya. Namun yang terjadi ketika kartu terakhir dibuka, ternyata keberuntungan tak berpihak kepadanya. Dan akhirnya ia pun kehilangan $1.500. Selesai bermain-main dengan kekalahannya, Jerry terlihat sangat kacau malam itu. Apalagi ditambah dengan sebuah pesan kalau seorang penagih hutang telah datang ke rumahnya. Ia pun segera pergi ke bar menemui Curtis dan berbohong kalau di permainan barusan ia telah memenangkan $7.000. Namun entah kenapa tiba-tiba ia teringat dengan mantan istrinya. Curtis pun akhirnya langsung menyarankan untuk pergi ke Little Rock, yaitu tempat di mana mantan istri Jerry berada. Berangkatlah mereka dan ketika sampai, Dorothy yaitu istri Jerry tampak terkejut. Jerry pun di sini berkata kalau ia hanya ingin mampir karena kebetulan lewat di sana. Jerry juga di sini menanyakan tentang kabar putrinya, namun Dorothy tak begitu senang dengan kehadirannya. Ia bahkan menanyakan tentang selama ini Jerry yang tak peduli pada putrinya. Jerry yang tak mau berdebat, ia akhirnya pamit dan meminta izin untuk pergi ke toilet lebih dulu. Tapi ternyata itu adalah alasan Jerry, karena niat sebenarnya ia mau mengambil uang milik Dorothy. Untung saja ia ketahuan dan Dorothy pun langsung mengusirnya dari sana. Malam pun tiba dan mereka juga telah sampai di tujuan mereka selanjutnya. Karena kemenangan kemarin, Curtis akhirnya menyarankan untuk menginap di hotel yang mewah. Namun saat ia meminta dibayarkan oleh Jerry, tiba-tiba saja Jerry malah menyarankan untuk mencari penginapan murah. Dari sanalah akhirnya Jerry mengakui kemarin kalah. Ia telah berbohong dan semua uang yang dimilikinya ludes tak tersisa. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Lagi-lagi Jerry membela dirinya dan berusaha meyakinkan Curtis kalau ia akan mengganti semua dan memenangkan taruhannya di Mississippi nanti. Curtis yang sedari awal berbeda prinsip lalu berkata kalau ini semua bukanlah tentang masalah uang. Tak mau semakin kacau, akhirnya Curtis pun menyuruhnya untuk pulang kembali. Tetapi Jerry tetap ngotot kalau ia tidak ingin pulang dengan tangan hampa. Jerry yang semakin pusing sendiri malah mengundang keributan dan terjadilah perkelahian di sana. Untungnya Curtis yang masih peduli langsung berusaha menolongnya. Mereka pada akhirnya memilih untuk menginap di sebuah motel kecil di pinggiran kota.
Karena sedikit merasa bersalah, Jerry pun bercerita tentang kesannya saat bertemu Curtis. Dia pun mengakui kalau ia bukanlah orang baik dan tidak pantas untuk berteman dengan Curtis yang sedari awal selalu mempercayainya. Walaupun ia mengakui kalau tampangnya si Curtis ini membuatnya terpukau, ia menganggap Curtis ini adalah jimat keberuntungannya. Walaupun ya tetap tidak membawa keberuntungan untuknya. Tapi di lain sisi, ia pun berjanji tak akan mengecewakan Curtis dalam permainan besarnya nanti di Mississippi. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, dan kali ini mereka menyempatkan untuk singgah menonton pertandingan balapan kuda. Di sana, mereka pun sempat bertaruh mengenai kuda mana yang akan menang. Tetapi sepertinya Curtis sudah terlalu kecewa. Ia pun kecewa dengan segala kemalangan Jerry. Walaupun sebenarnya bukan sepenuhnya salah Jerry karena tidak ada orang yang ingin kalah. Dan setelah berpikir, ia pun akhirnya menyuruh Jerry untuk pulang ke Iowa menggunakan bus. Tapi ternyata bukannya kembali, Jerry malah pergi ke alamat Tony Rountree, orang yang selama ini diceritakan oleh Curtis. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai teman Curtis, namun apa yang ia dapatkan? Sebuah tonjokan di pipinya, karena sepertinya selama ini mengenai Tony Rountree hanyalah salah satu candaan dari Curtis saja. Sementara itu di tempat lain, Curtis dengan tujuannya mencari kesenangan datang menantang anak-anak bermain basket dengan taruhan $100. Dan setelah kalah, ia pun mengaku kepada anak-anak itu kalau ia tidak memiliki uangnya. Akhirnya ia pun bernasib sama dengan Jerry mendapat tonjokan yang kali ini di hidungnya. Padahal sih nyatanya ia punya uang, tapi sepertinya ia hanya ingin bersenang-senang dan merasakan ditonjok orang. Merasa putus asa karena sepertinya tujuan tidak akan tercapai, Jerry pun pergi ke sebuah game center dan bermain jackpot. Begitupun dengan Curtis yang pergi menenangkan dirinya di sebuah bar dan bertemu dengan ibunya yang ternyata seorang penyanyi. Mereka berdua pun menyimpan rasa bersalah dalam diri mereka masing-masing. Dan sebelum pergi, Curtis pun menitipkan sejumlah uang untuk ibunya. Tanpa disangka nih guys, mereka berdua kembali bertemu dalam permainan di meja kasino. Curtis yang biasanya hanya meninggalkan Jerry bermain seorang diri, kini ikut serta untuk turun bermain dan menemaninya. Tanpa disangka-sangka, kali ini Curtis benar-benar menjadi jimat keberuntungan untuk Jerry. Kemenangan demi kemenangan berhasil mereka dapatkan. Mereka di sana pun tampak begitu bersemangat, dan disinilah tujuan utama mereka sejak awal, dan tujuan mereka sekarang hanyalah harus selalu menang. Pada suatu ketika, tiba-tiba Jerry menyarankan untuk menaruhkan semua uang kemenangannya. Jumlahnya tak sedikit guys, semua berjumlah $285.000. Bahkan pengawas poker sampai menelpon atasannya karena uang taruhannya sebesar itu. Jerry maupun Curtis benar-benar sudah nekat dan mereka berdua pun tampak tak ada beban. Menang atau kalah tak ada bedanya, namun yang pasti mereka yakin kalau malam ini adalah malam keberuntungan mereka berdua. Semua rencana awal dan impiannya kini telah tercapai. Uang yang ia harapkan kini sudah menjadi miliknya. $500.000 berhasil mereka menangkan di malam itu. Namun ternyata Jerry nampak biasa saja, tidak begitu sebahagia seperti yang dibayangkan. Ia tak percaya selama hidupnya mempertaruhkan ribuan dolar dalam sekali lempar dadu. Mereka berdua kali ini telah menjadi orang kaya dalam semalam dan bisa menginap di hotel impian mereka yang mewah. Pagi harinya saat terbangun dari tidurnya, Curtis mendapati setengah dari uang mereka di brankas telah hilang. Tentu saja Jerry yang mengambilnya dan ia pun meninggalkan sebuah pesan perpisahan. Urusan mereka berdua pun sudah selesai. Mereka mendapatkan dengan adil apa yang diinginkan selama ini. Beginilah jadinya guys, jika dua orang tanpa tujuan yang jelas dan tidak penting berjalan bersama. Semuanya hanya berjalan begitu saja dan tidak bisa menikmati hal apapun. Mereka seolah mencari sesuatu yang tidak mereka cari, hampa dan seolah tanpa arah. Kecanduan terhadap hal yang buruk juga akan berakhir nelangsa seperti yang dialami Jerry. Jadi siapa di sini yang cita-citanya jadi penjudi terus mati keselak dadu? Komen di bawah guys.